Sudahlah, kejadian semalam anggap saja nggak pernah terjadi. Sekarang keluar dari sini. Pergi? Kamu sudah meniduriku lalu mengusirku. Lalu kamu mau apa lagi? Dulu aku dan Putri Melati setelah tidur bersama, dia memberiku sebuah pulau. Tapi aku tolak. Kalau kamu, setelah aku kembali, kamu wanita pertama yang tidur denganku. Aku kasih diskon, bayar aku sedikit saja. Hei, kamu nggak salah. Kamu minta uang sama aku. Hah? Oh iya, semalam aku terlalu sibuk bersamamu. Jadi aku nggak lihat apa ada tanda itu di tubuhmu. Begini saja, aku nggak butuh bayarannya. Tapi, pangkal pahamu itu harus aku lihat dulu. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Aku hanya ingin melihatnya sekali. Kalau kamu bukan orang yang kucari, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu sekarang juga segera cepat keluar dari sini. Nona, bisa perlihatkan padaku adalah kehormatanmu. Razia prostitusi! Halo? Halo? Razia prostitusi! Kamu gila? Razia prostitusi! Ini, bagaimana ini? Aku harus cari tempat sembunyi. Hah? Kamu, Gak apa-apa, saat mereka masuk, kamu bilang saja ayahmu penjudi, ibumu sakit, adikmu sekolah, dan kakekmu jualan teh di rumah. Kamu adalah gadis baik yang ingin membantu keluarga. hei, apa maksudmu? Kamu kira aku pelacur? Bukan begitu. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Identitasku nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan, habislah. Aku harus... Aku... Aduh. Angkat tangan ke kepala jongkok. Razia prostitusi. Dasar pelacur di belakang itu. Sekarang baru mau tahu malu. Saat lakukan pekerjaan, kenapa nggak tahu malu? Keluar. Kak, aku bukan... Pergi, keluar. Evie, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu bersama pria ini? Aku... Kami berbagi ranjang. Hotel terlalu mahal sekalian. Mau periksa apa dia orang yang aku cari? Masuklah, borgol pria penggoda ini dan bawa dia pergi. Jangan. Evie, pakai bajumu dulu. Di jalan ceritakan pada kakak apa yang dilakukan bajingan itu. Kakak akan bela. Evie, kamu tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan? Hari ini hari kencan butamu dengan Tuan Muda Zaki. Kamu malah pergi buka kamar dengan pria mesum. Aku hanya merasa sedikit kesal. Jadi aku pergi ke bar dan minum-minum. Gak menyangka akan begini. Kak, aku benci Tuan Muda Zaki. Menikah dengannya, aku lebih memilih berikan keperawananku pada pengemis. Omong kosong. Evie, masalah hari ini nggak boleh diketahui Tuan Muda Zaki. Pria itu akan kukurung di sini selama 24 jam. Setelah kamu selesai kencan buta, aku pasti akan berusaha untuk membuatnya tutup mulut tentang kejadian semalam. Lepaskan dia saja. Lepaskan dia? Itu nggak mungkin. Lihatlah semalam, dia sudah menyiksamu sampai begini. Aku interogasi bajingan itu sekarang. Oh iya, akan kusuruh orang mengantarmu ke restoran tempat kencan buta. Jangan sampai ketahuan Tuan Muda Zaki. Mengerti? Kak, Nyalimu besar juga ya. Sudah sampai di sini masih bisa tidur nyenyak. Maaf ya, kemarin aku terlalu Kamu, lelah. coba jelaskan padaku, kenapa kamu dan adikku bisa berada di hotel? Aku berani bicara. Kamu berani dengar? Aku bilang. Sebenarnya ceritanya panjang. Kalau begitu persingkat saja. Sebenarnya semua ini ada hubungannya dengan guruku. Kakek, tidak apa-apa. Dano, kamu sudah kuasai semua kemampuanku. Mulai sekarang kamu kaisar manusia. Kamu bisa menguasai kekuasaan terbesar di dunia. Istana Kaisar. Ini. Setelah memakai cincin ini, kamu bisa menguasai finansial dunia. Dan berdiri di puncak dunia. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku akan membawamu ke dokter. Jangan menyela, dengarkan aku. Kamu di sini telah bantu aku menjaga penjara ini 15 tahun. Sekarang sudah boleh pergi. Tapi ada 2 hal yang harus kamu janjikan padaku. Guru, tenang saja. Katakanlah. Hal pertama, berbakti pada 3 istriku. Mereka adalah 3 wanita yang paling aku cintai dalam hidupku. Hal kedua, mereka masing-masing telah melahirkan seorang putri untukku. Aku mau kamu menikahi ketiga putriku dan melindungi mereka.
Lalu, kemana aku harus mencari mereka? Saat mereka lahir, aku meninggalkan tanda khusus di pangkal paha mereka. Berjanjilah padaku menikahi mereka bertiga dan lindungi mereka. Guru! Hei, guru! Sebenarnya, kamu juga tahu, aku juga demi bantu guruku mencari putrinya. Hah? Orang yang pergi mencari wanita. Ada yang bilang hanya untuk main-main, ada yang selingkuh, ada yang juga bilang bantu wanita miskin. Cerita semenarik ini baru pertama kali aku mendengar. Terima kasih ya. Kamu pikir aku akan percaya? Demi mencari wanita. Kamu mengarang cerita konyol seperti ini kan? Cepat katakan, apa kamu sudah lama berniat buruk pada adikku? Gak percaya juga gak apa-apa. Lagi pula aku dan adikmu tak ada transaksi uang. Kemarin dia yang duluan mendiduriku. Yang perlu dibilang sudah kubilang. Lepaskan aku. Mau pergi ya? Tenang saja. Dalam 24 jam ini kamu gak bisa kemana-mana. Naga hijau sudah datang. Apa sudah ada kabar tentang kakakku? Maaf ya, aku masih ada urusan. Dasar bocah. Kamu percaya nggak aku bakal... Pelindung kiri naga hijau menghadap kaisar. Bangun. Kamu membuatnya pingsan. Saat sadar, pasti kira aku yang melakukannya. Bukankah aku yang kena akibatnya? Maaf, Tuan. Bagaimana kalau... saya habisi dia saja, agar Anda tidak perlu khawatir. Jangan. Sudah begini saja. Apa sudah ada kabar tentang kakakku? Benar, keberadaan kakak Anda sudah ditemukan. Selain itu, wanita yang tidur bersama Anda tadi malam, kami juga sudah menyelidikinya. Jangan-jangan kejadian tadi malam kalian semua melihatnya. Tentu saja. Yang mulia total menggunakan 81 macam gaya. Total durasi 3 jam 11 menit 20 detik. Kalian terlalu banyak. Demi melindungi Anda, ini sudah menjadi kewajiban kami. Siapa sebenarnya wanita itu? Dia putri dari keluarga Wijaya. Ibunya, Elita, sendirian mendirikan grup Wijaya dan jadi keluarga elit di kota Awan. Tapi, saat ini keluarga Wijaya sedang terpuruk. Perusahaan mereka hampir bangkrut karena dia beruntung menjadi wanita Anda. Saya sudah mengatur pesanan puluhan miliar untuk keluarga Wijaya sebagai hadiah. Baiklah, aku sudah menyusahkan dia. Beri sedikit keuntungan sebagai kompensasi. Kelak juga nggak akan bisa ketemu lagi. Di mana lokasi kakakku? Lapor Tuan, mobil sudah disiapkan. Anda bisa pergi kapan saja. Tuan, biro jodoh ini milik kakak Anda, Susi Wulandari. Oke, kalian pergi duluan saja. Aku mau nostalgia dengan kakakku. Wah, dia benar-benar membuka biro jodoh untuk carikan aku istri. Danu, meski kita nggak ada hubungan darah, tapi selama aku di sini, kamu takkan terus melajang. Halo bos, cari istri butuh berapa? Tergantung kamu maunya seperti apa. Mau wanita yang menyayangi adiknya. Syarat yang aneh sekali. Kak, lama nggak bertemu. Danu! Dasar bocah nakal. Kamu tidak akan kembali lagi. Aduh kak, jaga jarak, lepaskan aku. Katanya mau pergi wajib militer, lalu gak ada kabarnya. Kupikir kamu sudah mati. Itu nggak mungkin. Belakangan ini aku menekan para terpidana mati di seluruh dunia. Lihat, aku nggak apa-apa. Danu, kamu kembali di saat yang tepat. Aku kenalkan sahabatku padamu. Sahabat ya? Enggak. Hari ini dia ada kencan buta. Kamu sudah telat. Sayang sekali. Dia sudah punya pasangan, lupakan saja. Apa yang lupakan saja? Meskipun gawang ada penjaganya, bola tetap bisa masuk kan? Dia nggak menyukai pria itu. Kak, adikmu ini juga bisa cari wanita. Gak perlu rebut pasangan orang. Kamu nggak tahu temanku siapa kan? Siapa? Memangnya bidadari? CEO tercantik di kota Awan, Evi Wijaya. Evi Wijaya? Terdengar familiar, tapi aku malas pergi ke sana. Kamu harus menyelamatkan temanku. Kalau bunga sudah ada pemiliknya, kita bisa longgarkan tanahnya. Siapa tahu kalian saling suka. Iya. Aku beritahu ya,
Sebenarnya temanku Evi nggak menyukai Zeki. Tapi akhir-akhir ini dana perusahaannya sedang bermasalah. Grup Wijaya sedang kekurangan dana. Jika nggak segera diatasi, Grup Wijaya bisa bangkrut. Temanmu itu demi uang segitu, dia menjual cintanya, mengkhianati hati nuraninya. Kenapa aku bicara begitu? Apa maksudmu demi uang segitu? Itu 600 miliar. Memangnya kenapa kalau jual cinta? Kalau ada yang beri aku uang segitu, aku juga rela menjualmu. Kak, kamu ini sama saja dengan menjualku. Temanmu punya banyak utang, malah kenalkan pada aku. Mau aku bayar utang? Gimana pun juga lebih bagus darimu. Dia itu lebih kaya darimu. Yang paling penting, sebelumnya aku pernah ceritakan soalmu. Dia lumayan tertarik denganmu. Cepat ikut aku menemuinya. Kak, kamu sudah terluka. Gak perlu menemaniku lagi. Sebaiknya kamu Mana istirahat boleh saja. begitu? Bocah itu baru saja kabur dari ruang interogasi. Sebentar lagi kamu mau kencan buta. Aku takut dia berbuat jahat. Aku harus melindungimu. Lagi pula, badanmu itu masih lemah kan? Aduh, gak apa-apa. Sebentar lagi temanku akan datang. Dia akan menemaniku. Dan aku dengar darinya, adiknya baru saja pulang dari luar negeri. Dia juga akan membawanya. Ada mereka berdua yang menemaniku. Aku akan aman. Temanmu Susi mau datang? Kalau begitu, kebetulan aku mau pergi menjemputnya. Dan juga adik ipar. Bukan, adiknya. Evi, bagaimana? Kakiku masih lemas. Dasar brengsek itu. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Kalau tidak akan kuhabisi saja dia. Sepertinya itu bocah yang tadi. Kenapa dia ada di sini? Kak, perutku tiba-tiba terasa agak sakit. Kamu pergi saja duluan, nanti aku cari ya. Susi? Susi, akhirnya kamu datang juga. Entah kenapa, rasanya hari ini kamu terlihat jauh lebih feminin. Apa kamu sudah disentuh oleh pria ya? Sudahlah, jangan dibahas. Jangan sampai ketemu dia. Aku nggak mau buat masalah. Dasar bocah. Mau lari kemana kamu sekarang? Aneh. Dia kabur kemana ya? Hah? Sayang, Waduh, apa pemilik kamar ini sudah kembali? kamu sebentar lagi kencan buta dengan putri keluarga Wijaya. Kalau dia tahu kita seperti ini, apa dia tak akan marah? Biarkan saja. Aku dan dia hanya sebatas transaksi. Setelah kencan buta, aku akan menikahinya. Setelah aku menidurinya, aku akan mengambil alih perusahaannya. Saat waktunya tiba, aku akan segera menikahimu. Yang benar saja, kebetulan sekali aku melihat teman kakakku diselingkuhi. Ini berita mengejutkan. Gosip yang luar biasa ini mana boleh cuma aku yang melihatnya. Apa? Kamu benar-benar melakukannya? Meskipun pria itu kelihatannya gak sekaya Zaki dan juga terlihat gak beres, tapi entah kenapa aku merasa dia berbeda dari pria-pria lainnya. Evi, jangan-jangan kamu menyukai pria itu. Ya ampun, mana mungkin. Aku bahkan gak tahu namanya. Mana mungkin aku menyukainya. Sudahlah, gak usah bahas pria itu. Bukankah adikmu sudah kembali? Bawa aku menemuinya. Dia tadi bilang mau pergi ke toilet. Aku akan pergi mencarinya ya. Kamu lari kemana saja? Kak, jangan tanya lagi. Coba kamu lihat ini. Dasar bocah, siang bolong begini kenapa kasih aku lihat beginian? Kalau kamu mau lihat, di komputerku ada banyak. Bukan itu. Coba lihat siapa pemeran pria ini. Kamu main film. Sembarangan saja. Pemeran pria di dalam video ini adalah tunangan temanmu. Bagus ya, ternyata Zeki itu pria brengsek. Ikut aku mencari Evi, biarkan dia melihat sifat aslinya. Evi, lihat ini dulu. Ternyata dia. Ternyata dia. Dunia ini memang kecil ya. Sedang lihat apa? Cepat lihat video ini. Kamu lihat siapa pria di dalam video. Dari mana kamu dapatkan video ini? Adikku gak sengaja merekamnya. Mau kemana kamu? Kemari. Aku kenalkan padamu. Temanku, Evi Wijaya. Salam kenal ya. Gak aku sangka kita bertemu secepat ini. Sebelumnya di hotel, bukankah kamu bilang kamu ingin melihat pahaku? Sekarang aku beri kamu kesempatan. Apa kamu berani?
Nona, kesempatan itu aku yang perjuangkan, bukan kamu yang berikan. Ada apa ini? Kalian saling kenal? Kak, sakit. Kamu punya kemampuan. Ikuti aku. Hei, kalian berdua mau ngapain? Aku masih ada berdiri di sini tahu. Hei! Evi, siapa orang ini? Hei Zaki, jangan panggil aku Evi. Aku jijik mendengarnya. Aku... Aku... Evi, dengarkan penjelasanku. Ini... Aku gak mau dengar penjelasan. Nona memang tegas dalam soal perasaan. Aku sangat kagum. Tapi itu ponselku. Kamu... Asal kamu tahu saja ya, aku sudah punya pacar. Jadi kedepannya jangan harap bisa menikahiku. Kamu... Astaga, Tuan Muda Zaki baru saja ditolak. Keluarga Zaki akan sangat malu. Ayo pergi. Jangan lihat ke sana. Aku paham. Mau pergi dengan gaya keren. Tapi itu ponselku. Tuan Muda, tadi pria ini yang membuat Ibu Evi kena masalah. Dasar brengsek, beraninya merusak rencanaku. Awas kamu! Ya! Ya! Awas saja kamu ya! Awas saja! Dan kamu Evi Wijaya, kubuat kamu memohon agar aku menidurimu. Cuy! Sialan kamu! Kamu hebat juga ya. Kalian berdua sebenarnya ada apa? Dia buang ponselku. Baru kubeli dengan harga 15 juta. Suruh dia ganti rugi. Uang melulu. Taunya cuma uang saja. Hmm? Ini ada uang 20 juta. Cukup buat ganti ponselmu itu. Kamu sudah dapatkan uangnya. Cepat pergi. Hah? Aku cuma minta uang ponselku. Sisa 5 juta ini karena kakakku. Kau kembalikan? Sekarang aku boleh melihatnya kan? Sudah sampai saat ini masih belum bisa melupakannya. Baik. Akan kubiarkan kamu lihat. Dia pria brengsek semalam itu. Apa? Orang yang menidurimu itu adikku? Sudah lihat begitu lama, apa kamu temukan sesuatu? Putih, indah, sempurna. Kalau begitu aku bukan orang yang kamu cari. Bagaimana kalau aku mencari lagi? Siapa tahu sembunyi di suatu sudut. Ayo, aku lihat lagi. Apa yang kamu lakukan, ha? Kalau aku bilang, aku sedang cari orang, apa kamu percaya? Ternyata kamu lagi. Cari orang sampai intip bawa rok adikku. Akan ku habisi kamu. Jangan! Kak, ayo ikut aku. Minggir. Cukup. Evi, ada apa ini sebenarnya? Kamu demi seorang pria yang asal-usulnya nggak jelas sampai menyinggung Zaki. Apa yang ada di pikiranmu? Ibu, aku sama sekali nggak suka Zaki. Dia hari ini kencan buta denganku, tapi malah bermesraan dengan wanita lain di hotel sebelah. Ibu, dia lebih parah dari Danu, Bu. Kamu jangan sampai ditipu olehnya. Danu itu, aku sudah menyelidikinya. Dia pernah masuk penjara sebelumnya. Dia mantan narapidana. Apa? Masuk penjara? Di mana dia di penjara? Tepatnya di penjara Atlantis. Di sana itu isinya cuma penjahat kelas kakap. Mana mungkin dia itu orang baik. Aku tetap gak akan pilih Zaki. Dia itu cuma sampah. Kamu tahu apa? Kakaknya Zaki itu menikah dengan penatua kedua istana. Keluarga Septio sekarang sudah jadi bawahan istana Kaisar. Kalau menyinggung Zaki, sama saja menyinggung istana Kaisar. Apa? Pantas rela keluarkan 1 triliun buat bantu keluarga kita. Rupanya mereka backingan istana Kaisar.
Bukan hanya itu, kaisar manusia yang baru sudah muncul. Istana kaisar akan adakan pesta, bukan cuma pelindung istana. Ketua mereka juga akan datang langsung. Tuan Ridwan juga menemuiku. Dia bilang dia akan bantu keluarga kita dapat pesanan triliunan dari istana. Katanya di pesta kaisar nanti akan berikan untukmu. Apa kamu mau demi mantan narapidana membuang semua ini? Memangnya pantas? Benar sekali adik. Kalau menikah dengan Tuan Muda Zaki, keluarga kita ke depannya juga akan menjadi bagian istana. Kalau kamu tolak pernikahan ini, maka tamatlah riwayat dari keluarga kita. Kalau keluarga Wijaya hancur, ibu mau pakai apa melindungi kalian? Jadi, untuk urusan kali ini, kamu nggak berhak memutuskannya. Di pesta kaisar besok, kamu harus setuju menikah dengan Zaki. Iya, Wah, Pak Liman, lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Anda masih sama seperti dulu. Mari, saya bersulang untuk Anda. Tuan Ridwan, pantas keluarga Septio berjaya di kota awan. Rupanya di belakang Anda itu ada dukungan istana ya? Berarti yang ditaruh di atas panggung itu titah suci yang diberikan oleh kaisar. Istana kaisar bisa turunkan titah suci dan beri gelar pada keluarga Septio. Itu berarti kalian sangat dihargai. Katanya kaisar baru masih sangat muda. Melihat dia begitu hargai keluarga kalian, sepertinya keluarga Septio bakal melesat ya. Bukan cuma keluarga Septio, keluarga Wijaya juga akan melesat. Kalian jangan lupa, Nona Evi akan menikah dengan Tuan Muda Zaki. Keluarga Septio akan melesat, keluarga Wijaya ini mana mungkin gak ikut juga. Benar. Evi, sudah ibu bilang, cuma Tuan Muda Zaki yang pantas untukmu. Pernikahan keluarga kita dengan mereka itu sangat sempurna. Kebetulan sekali, hari ini menyambut kaisar baru. Keluarga Septio juga akan dapat penghargaan. Ditambah kamu tunangan dengan Tuan Muda. Itu namanya kebahagiaan ganda. Benar-benar, keluarga Septio demi menikahimu, bahkan perjuangkan pesanan triliunan dari istana. Coba kamu pikir, pria sehebat itu mau dicari di mana lagi? Tapi aku tetap nggak mau nikah dengannya. Kamu nggak mau menikah dengan anakku? Apa kamu meremehkan keluarga kami? Atau kamu meremehkan istana di belakangku? Paman Ridwan, anak Anda kemarin ikut perjodohan, tapi malah selingkuh di belakangku. Dengan kelakuannya, bagaimana aku mau nikah dengannya? Evi, dengarkan penjelasanku. Orang di video itu bukan aku. Itu adalah editan si bajingan itu. Tujuannya adalah menghancurkan hubungan kita. Hei, bajingan mana itu? Beraninya merusak nama baik keluarga kita. Ayah, dia itu mantan narapidana. Dia mantan narapidana. Sialan, bocah ini beraninya datang ke pesta kaisar. Hei bocah, bagaimana kamu bisa menyusup masuk? Memangnya aku harus menyusup? Aku masuk dengan terang-terangan. Kamu bilang terang-terangan. Kamu pikir pesta kaisar ini pasar ya? Semua orang bisa masuk dengan sembarangan. Terus kenapa? Kalau aku nggak datang, pesta agung kaisar ini mungkin nggak perlu diadakan lagi. Sombong sekali. Kalau kamu nggak datang, pesta kaisar nggak bisa jalan. Apa kamu pikir kamu itu kaisar yang menguasai dunia? Cuma mantan narapidana berani bermimpi jadi kaisar. Tuan Muda, tenang saja. Aku akan membawa dia ke ruang interogasi. Hei bocah, hari itu kamu bisa kabur dari ruang interogasi. Tapi kali ini akan kutangkap kamu. Akan kuhabisi kamu. Gimana kamu melakukannya? Gimana kamu memborgolku? Jangan bercanda. Kenapa kamu borgol dirimu sendiri? Di acara sebesar ini bikin malu saja kalau dilihat kaisar. Aku... Tunggu saja. Kunciku ada di kantor. Begitu aku buka kuncinya, akan kuberi kamu pelajaran. Ada apa ini? Cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk... Evi itu benar. Ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi dari sini. Dan demi Evi, aku bisa mengampuni nyawamu. Karena aku sudah meniduri Evi, aku harus tanggung jawab padanya. Orang yang harus pergi, itu seharusnya kamu. Kamu bilang apa? Ada masalah dengan itu. Hebat ya kamu, Evi. Selama ini, aku pikir kamu wanita yang suci. Kamu rela ditiduri mantan narapidana. Disentuh sama aku, kamu gak mau. Kamu... Dasar wanita murahan. Tuan Muda ini, pasti bocah ini yang memfitnah putriku. Kamu... Putriku selalu menjaga kesuciannya. Tidak mungkin lakukan hal seperti itu. Jauhkan tanganmu, Evi. Cepat usir bocah ini. Kalau enggak, bikin ribut di sini dan menyinggung orang istana kaisar. Dia pasti mati mengenaskan. Keluarga kita juga akan hancur lebur. Cukup. Danu, kamu cepat pergi sana. Jangan asal bicara di sini. Kamu jangan libatkan keluarga kami. Aku nggak asal bicara. Kamu nggak mau nikah dengannya kan? Biar ku beritahu. Di dunia ini, hal yang kamu nggak mau lakukan, gak ada yang bisa maksa kamu. Lagi pula,
Kamu itu wanitaku, hah? Nggak ada habisnya ya. Ini acara pesta yang diadakan pelindung kiri istana. Berani buat onar di sini, hati-hati keluargamu semua binasa. Tante Elita, sepertinya bocah ini nggak tahu apa itu Istana Kaisar ya. Biar aku beritahu dia. Istana Kaisar itu kekuasaan top dunia, menguasai 90% ekonomi di dunia. Dan yang mulia Kaisar adalah sosok yang misterius. Kebetulan sekali, keluarga Septio kami hari ini resmi gabung dengan Istana Kaisar. Dan kelak, keluarga kami akan melesat. Karena itu aku punya kemampuan ambil pesanan triliunan dari Istana Kaisar. Kamu mantan narapidana berani merebut Evi dariku. Apa kamu itu pantas? Kalau aku nggak pantas, siapa lagi? Pesanan triliunan ini aku yang siapkan untuk Evi. Bocah, kamu suka omong besar. Nggak takut kebohonganmu terbongkar. Pesanan triliunan ini dan juga titah suci Istana Kaisar itu semua diberikan oleh pelindung kiri pada keluarga kami. Kenapa? Kamu mau bilang hadiah keluarga kami itu juga dari kamu? Penghargaan dari kalian memang bukan dari aku. Tapi kalau aku mau tarik kembali itu juga sangat mudah. Karena kalian melecehkan Evi, aku hari ini mengumumkan akan menarik semua penghargaan keluarga Septio. Gelar kalian juga akan dicabut. Pengalaman pertamaku hilang begitu saja. Hah? Kamu, apa lihat-lihat? Jangan lihat, belum pernah lihat wanita ya, jangan lihat aku lagi. Wanita apa yang belum pernah aku lihat? Wanita yang berdarah sepertimu, aku belum pernah lihat. Kalau bukan karena kamu cantik, kamu pikir kamu bisa tidur di ranjangku? Bukan, kamu... Sudahlah, kejadian semalam anggap saja nggak pernah terjadi. Sekarang keluar dari sini. Pergi, kamu sudah meniduriku lalu mengusirku. Lalu kamu mau apa lagi? Dulu aku dan Putri Melati setelah tidur bersama, dia memberiku sebuah pulau. Tapi aku tolak. Kalau kamu, setelah aku kembali, kamu wanita pertama yang tidur denganku. Aku kasih diskon, bayar aku sedikit saja. Hei, kamu nggak salah. Kamu minta uang sama aku. Hah? Oh iya, semalam aku terlalu sibuk bersamamu. Jadi aku nggak lihat apa ada tanda itu di tubuhmu. Begini saja, aku nggak butuh bayarannya. Tapi, pangkal pahamu itu harus aku lihat dulu. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Aku hanya ingin melihatnya sekali. Kalau kamu bukan orang yang kucari, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu, sekarang juga, segera, cepat, keluar dari sini. Nona, bisa perlihatkan padaku adalah kehormatanmu. Razia prostitusi! Halo? Halo? Razia prostitusi! Kamu gila? Razia prostitusi! Ini, bagaimana ini? Aku harus cari tempat sembunyi. Hah? Kamu, Gak apa-apa, saat mereka masuk, kamu bilang saja ayahmu penjudi, ibumu sakit, adikmu sekolah, dan kakekmu jualan teh di rumah. Kamu adalah gadis baik yang ingin membantu keluarga. hei, apa maksudmu? Kamu kira aku pelacur? Bukan begitu. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Identitasku nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan, habislah. Aku harus... Aku... Aduh. Angkat tangan ke kepala jongkok. Razia prostitusi. Dasar pelacur di belakang itu. Sekarang baru mau tahu malu. Saat lakukan pekerjaan, kenapa nggak tahu malu? Keluar. Kak, aku bukan... Pergi. Keluar. Evi, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu bersama pria ini? Aku... Kami berbagi ranjang. Hotel terlalu mahal sekalian. Mau periksa apa dia orang yang aku cari? Masuklah, borgol pria penggoda ini dan bawa dia pergi. Jangan. Evi, pakai bajumu dulu. Di jalan ceritakan pada kakak apa yang dilakukan bajingan itu. Kakak akan bela. Evi, kamu tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan? Hari ini hari kencan butamu dengan Tuan Muda Zaki. Kamu malah pergi buka kamar dengan pria mesum. Aku hanya merasa sedikit kesal. Jadi aku pergi ke bar dan minum-minum. Gak menyangka akan begini. Kak, aku benci Tuan Muda Zaki. Menikah dengannya, aku lebih memilih berikan keperawananku pada pengemis. Omong kosong. Evi, masalah hari ini nggak boleh diketahui Tuan Muda Zaki. Pria itu akan kukurung di sini selama 24 jam. Setelah kamu selesai kencan buta, aku pasti akan berusaha untuk membuatnya tutup mulut tentang kejadian semalam. Lepaskan dia saja. Lepaskan dia? Itu nggak mungkin. Lihatlah semalam, dia sudah menyiksamu sampai begini. Aku interogasi bajingan itu sekarang.
Oh iya, akan kusuruh orang mengantarmu ke restoran tempat kencan buta. Jangan sampai ketahuan Tuan Muda Zaki. Mengerti? Kak, Nyalimu besar juga ya. Sudah sampai di sini masih bisa tidur nyenyak. Maaf ya, kemarin aku terlalu Kamu, lelah. coba jelaskan padaku, kenapa kamu dan adikku bisa berada di hotel? Aku berani bicara. Kamu berani dengar? Aku bilang. Sebenarnya ceritanya panjang. Kalau begitu persingkat saja. Sebenarnya semua ini ada hubungannya dengan guruku. Kakek, tidak apa-apa. Dano, kamu sudah kuasai semua kemampuanku. Mulai sekarang kamu kaisar manusia. Kamu bisa menguasai kekuasaan terbesar di dunia. Istana Kaisar. Ini, Setelah memakai cincin ini, kamu bisa menguasai finansial dunia. Dan berdiri di puncak dunia. sudahlah, jangan bicara lagi. Aku akan membawamu ke dokter. Jangan menyela, dengarkan aku. Kamu di sini telah bantu aku menjaga penjara ini 15 tahun. Sekarang sudah boleh pergi. Tapi ada 2 hal yang harus kamu janjikan padaku. Guru, tenang saja. Katakanlah. Hal pertama, berbakti pada 3 istriku. Mereka adalah 3 wanita yang paling aku cintai dalam hidupku. Hal kedua, mereka masing-masing telah melahirkan seorang putri untukku. Aku mau kamu menikahi ketiga putriku dan melindungi mereka. Lalu, kemana aku harus mencari mereka? Saat mereka lahir, aku meninggalkan tanda khusus di pangkal paha mereka. Berjanjilah padaku menikahi mereka bertiga dan lindungi mereka. Guru. Hei, guru. Sebenarnya, kamu juga tahu. Aku juga demi bantu guruku mencari putrinya. Orang yang pergi mencari wanita. Ada yang bilang hanya untuk main-main. Ada yang selingkuh. Ada yang juga bilang bantu wanita miskin. Cerita semenarik ini baru pertama kali aku mendengar. Terima kasih ya. Kamu pikir aku akan percaya? Demi mencari wanita. Kamu mengarang cerita konyol seperti ini kan? Cepat katakan, apa kamu sudah lama berniat buruk pada adikku? Gak percaya juga gak apa-apa. Lagi pula aku dan adikmu tak ada transaksi uang. Kemarin dia yang duluan mendiduriku. Yang perlu dibilang sudah kubilang. Lepaskan aku. Mau pergi ya? Tenang saja. Dalam 24 jam ini kamu gak bisa kemana-mana. Naga hijau sudah datang. Apa sudah ada kabar tentang kakakku? Maaf ya, aku masih ada urusan. Dasar bocah. Kamu percaya nggak aku bakal... Pelindung kiri naga hijau menghadap kaisar. Bangun. Kamu membuatnya pingsan. Saat sadar pasti kira aku yang melakukannya. Bukankah aku yang kena akibatnya? Maaf, Tuan. Bagaimana kalau... saya habisi dia saja, agar Anda tidak perlu khawatir. Jangan. Sudah begini saja. Apa sudah ada kabar tentang kakakku? Benar, keberadaan kakak Anda sudah ditemukan. Selain itu, wanita yang tidur bersama Anda tadi malam, kami juga sudah menyelidikinya. Jangan-jangan kejadian tadi malam kalian semua melihatnya. Tentu saja. Yang mulia total menggunakan 81 macam gaya. Total durasi 3 jam 11 menit 20 detik. Kalian terlalu banyak. Demi melindungi Anda, ini sudah menjadi kewajiban kami. Siapa sebenarnya wanita itu? Dia putri dari keluarga Wijaya. Ibunya, Elita, sendirian mendirikan grup Wijaya dan jadi keluarga elit di kota Awan. Tapi, saat ini keluarga Wijaya sedang terpuruk. Perusahaan mereka hampir bangkrut karena dia beruntung menjadi wanita Anda. Saya sudah mengatur pesanan puluhan miliar untuk keluarga Wijaya sebagai hadiah. Baiklah, aku sudah menyusahkan dia. Beri sedikit keuntungan sebagai kompensasi. Kelak juga nggak akan bisa ketemu lagi. Di mana lokasi kakakku? Lapor Tuan, mobil sudah disiapkan. Anda bisa pergi kapan saja. Tuan, biro jodoh ini milik kakak Anda, Susi Wulandari. Oke, kalian pergi duluan saja. Aku mau nostalgia dengan kakakku. Wah, dia benar-benar membuka biro jodoh untuk carikan aku istri.
Danu, meski kita nggak ada hubungan darah, tapi selama aku di sini, kamu takkan terus melajang. Halo bos, cari istri butuh berapa? Tergantung kamu maunya seperti apa. Mau wanita yang menyayangi adiknya. Syarat yang aneh sekali. Kak, lama nggak bertemu. Danu! Eh, Dasar bocah nakal. Kamu tidak akan kembali lagi. Aduh kak, jaga jarak, lepaskan aku. Katanya mau pergi wajib militer, lalu gak ada kabarnya. Kau pikir kamu sudah mati? Itu nggak mungkin. Belakangan ini aku menekan para terpidana mati di seluruh dunia. Lihat, aku nggak apa-apa. Danu, kamu kembali di saat yang tepat. Aku kenalkan sahabatku padamu. Sahabat ya? Enggak. Hari ini dia ada kencan buta. Kamu sudah telat. Sayang sekali. Dia sudah punya pasangan, lupakan saja. Apa yang lupakan saja? Meskipun gawang ada penjaganya, bola tetap bisa masuk kan? Dia nggak menyukai pria itu. Kak, adikmu ini juga bisa cari wanita. Gak perlu rebut pasangan orang. Kamu nggak tahu temanku siapa kan? Siapa? Memangnya bidadari? CEO tercantik di kota awan, Evi Wijaya. Evi Wijaya? Terdengar familiar, tapi aku malas pergi ke sana. Kamu harus menyelamatkan temanku. Kalau bunga sudah ada pemiliknya, kita bisa longgarkan tanahnya. Siapa tahu kalian saling suka. Iya. Aku beritahu ya, sebenarnya temanku Evi nggak menyukai Zeki. Tapi akhir-akhir ini dana perusahaannya sedang bermasalah. Grup Wijaya sedang kekurangan dana. Jika nggak segera diatasi, Grup Wijaya bisa bangkrut. Temanmu itu demi uang segitu, dia menjual cintanya, mengkhianati hati nuraninya. Kenapa aku bicara begitu? Apa maksudmu demi uang segitu? Itu 600 miliar. Memangnya kenapa kalau jual cinta? Kalau ada yang beri aku uang segitu, aku juga rela menjualmu. Kak, kamu ini sama saja dengan menjualku. Temanmu punya banyak utang, malah kenalkan pada aku. Mau aku bayar utang? Gimana pun juga lebih bagus darimu. Dia itu lebih kaya darimu. Yang paling penting, sebelumnya aku pernah ceritakan soalmu. Dia lumayan tertarik denganmu. Cepat ikut aku menemuinya. Kak, kamu sudah terluka. Gak perlu menemaniku lagi. Sebaiknya kamu istirahat Mana boleh saja. begitu? Bocah itu baru saja kabur dari ruang interogasi. Sebentar lagi kamu mau kencan buta. Aku takut dia berbuat jahat. Aku harus melindungimu. Lagi pula, badanmu itu masih lemah kan? Aduh, gak apa-apa. Sebentar lagi temanku akan datang. Dia akan menemaniku. Dan aku dengar darinya, adiknya baru saja pulang dari luar negeri. Dia juga akan membawanya. Ada mereka berdua yang menemani. Aku akan aman. Temanmu Susi mau datang? Kalau begitu, kebetulan aku mau pergi menjemputnya. Dan juga adik ipar. Bukan, adiknya. Evi, bagaimana? Kakiku masih lemas. Dasar brengsek itu. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Kalau tidak akan kuhabisi saja dia. Sepertinya itu bocah yang tadi. Kenapa dia ada di sini? Kak, perutku tiba-tiba terasa agak sakit. Kamu pergi saja duluan, nanti aku cari ya. Susi? Susi, akhirnya kamu datang juga. Entah kenapa, rasanya hari ini kamu terlihat jauh lebih feminin. Apa kamu sudah disentuh oleh pria ya? Sudahlah, jangan dibahas. Jangan sampai ketemu dia. Aku nggak mau buat masalah. Dasar bocah. Mau lari kemana kamu sekarang? Aneh. Dia kabur kemana ya? Sayang, Waduh, apa pemilik kamar ini sudah kembali? kamu sebentar lagi kencan buta dengan putri keluarga Wijaya. Kalau dia tahu kita seperti ini, apa dia tak akan marah? Biarkan saja. Aku dan dia hanya sebatas transaksi. Setelah kencan buta, aku akan menikahinya. Setelah aku menidurinya, aku akan mengambil alih perusahaannya. Saat waktunya tiba, aku akan segera menikahimu. Yang benar saja, kebetulan sekali aku melihat teman kakakku diselingkuhi. Ini berita mengejutkan. Gosip yang luar biasa ini mana boleh cuma aku yang melihatnya. Apa? Kamu benar-benar melakukannya? Meskipun pria itu kelihatannya gak sekaya Zaki dan juga terlihat gak beres, tapi entah kenapa aku merasa
Dia berbeda dari pria-pria lainnya. Evi, jangan-jangan kamu menyukai pria itu. Ya ampun, mana mungkin. Aku bahkan gak tahu namanya. Mana mungkin aku menyukainya. Sudahlah, gak usah bahas pria itu. Bukankah adikmu sudah kembali bahwa aku menemuinya? Dia tadi bilang mau pergi ke toilet. Aku akan pergi mencarinya ya. Kamu lari kemana saja? Kak, jangan tanya lagi. Coba kamu lihat ini. Dasar bocah, siang bolong begini kenapa kasih aku lihat beginian? Kalau kamu mau lihat, di komputerku ada banyak. Bukan itu. Coba lihat siapa pemeran pria ini. Kamu main film. Sembarangan saja. Pemeran pria di dalam video ini adalah tunangan temanmu. Bagus ya, ternyata Zeki itu pria brengsek. Ikut aku mencari Evi, biarkan dia melihat sifat aslinya. Evi, lihat ini dulu. Ternyata dia. Dunia ini memang kecil ya. Sedang lihat apa? Cepat lihat video ini. Kamu lihat siapa pria di dalam video? Dari mana kamu dapatkan video ini? Adikku nggak sengaja merekamnya. Mau kemana kamu? Kemari. Aku kenalkan padamu. Temanku, Evi Wijaya. Salam kenal ya. Aku sangka kita bertemu secepat ini. Sebelumnya di hotel, bukankah kamu bilang kamu ingin melihat pahaku? Sekarang aku beri kamu kesempatan. Apa kamu berani? Nona, kesempatan itu aku yang perjuangkan, bukan kamu yang berikan. Ada apa ini? Kalian saling kenal? Kak, sakit. Kalau punya kemampuan, ikuti aku. Hei, kalian berdua mau ngapain? Aku masih ada berdiri di sini tahu. Hei! Evi, siapa orang ini? Hei Zaki, jangan panggil aku Evi. Aku jijik mendengarnya. Aku... Evi, dengarkan penjelasanku. Ini... Aku gak mau dengar penjelasan. Nona memang tegas dalam soal perasaan. Aku sangat kagum. Tapi itu ponselku. Kamu... Asal kamu tahu saja ya, aku sudah punya pacar. Jadi kedepannya jangan harap bisa menikahiku. Kamu... Astaga, Tuan Muda Zaki baru saja ditolak. Keluarga Zaki akan sangat malu. Ayo pergi. Jangan lihat ke sana. Aku paham. Mau pergi dengan gaya keren. Tapi itu ponselku. Tuan Muda, tadi pria ini yang membuat Ibu Evi kena masalah. Dasar brengsek, beraninya merusak rencanaku. Awas kamu! Awas saja kamu ya. Awas saja. Dan kamu Evi Wijaya, kubuat kamu memohon agar aku menidurimu. Cuy. Sialan kamu. Kamu hebat juga ya. Kalian berdua sebenarnya ada apa? Dia buang ponselku. Baru ku beli dengan harga 15 juta. Suruh dia ganti rugi. Uang melulu. Taunya cuma uang saja. Ini ada uang 20 juta. Cukup buat ganti ponselmu itu. Kamu sudah dapatkan uangnya. Cepat pergi. Aku cuma minta uang ponselku. Sisa 5 juta ini karena kakakku. Ku kembalikan. Sekarang aku boleh melihatnya kan? Sudah sampai saat ini masih belum bisa melupakannya. Baik. Akan kubiarkan kamu lihat. Dia pria brengsek semalam itu. Apa? Orang yang menidurimu itu adikku? Sudah lihat begitu lama, apa kamu temukan sesuatu? Putih, indah, sempurna. Kalau begitu aku bukan orang yang kamu cari.
Bagaimana kalau aku mencari lagi? Siapa tahu sembunyi di suatu sudut. Ayo, aku lihat lagi. Hah? Apa yang kamu lakukan, ha? Kalau aku bilang, aku sedang cari orang, apa kamu percaya? Ternyata kamu lagi. Cari orang sampai intip bawa rok adikku. Akan gua habisi kamu. Jangan. Kak, ayo ikut aku. Minggir. Cukup. Evi, ada apa ini sebenarnya? Kamu demi seorang pria yang asal-usulnya nggak jelas sampai menyinggung Zaki. Apa yang ada di pikiranmu? Ibu, aku sama sekali nggak suka Zaki. Dia hari ini kencan buta denganku, tapi malah bermesraan dengan wanita lain di hotel sebelah. Ibu, dia lebih parah dari Danu, Bu. Kamu jangan sampai ditipu olehnya. Danu itu, aku sudah menyelidikinya. Dia pernah masuk penjara sebelumnya. Dia mantan narapidana. Apa? Masuk penjara? Di mana dia di penjara? Tepatnya di penjara Atlantis. Di sana itu isinya cuma penjahat kelas kakap. Mana mungkin dia itu orang baik. Aku tetap gak akan pilih Zaki. Dia itu cuma sampah. Kamu tahu apa? Kakaknya Zaki itu menikah dengan penatua kedua istana. Keluarga Septio sekarang sudah jadi bawahan istana Kaisar. Kalau menyinggung Zaki, sama saja menyinggung istana Kaisar. Apa? Pantas rela keluarkan 1 triliun buat bantu keluarga kita. Rupanya mereka backingan istana Kaisar. Bukan hanya itu, Kaisar manusia yang baru sudah muncul. Istana Kaisar akan adakan pesta, bukan cuma pelindung istana. Ketua mereka juga akan datang langsung. Tuan Ridwan juga menemuiku. Dia bilang dia akan bantu keluarga kita dapat pesanan triliunan dari istana. Katanya di pesta Kaisar nanti akan berikan untukmu. Apa kamu mau demi mantan narapidana membuang semua ini? Memangnya pantas? Benar sekali, adik. Kalau menikah dengan Tuan Muda Zaki, keluarga kita ke depannya juga akan menjadi bagian istana. Kalau kamu tolak pernikahan ini, maka tamatlah riwayat dari keluarga kita. Kalau keluarga Wijaya hancur, ibu mau pakai apa melindungi kalian? Jadi, untuk urusan kali ini, kamu nggak berhak memutuskannya. Di pesta Kaisar besok, kamu harus setuju menikah dengan Zaki. Iya, ramai sekali. Wah, Pak Liman, lama nggak jumpa. Lama gak jumpa. Anda masih sama seperti dulu. Mari, saya bersulang untuk Anda. Tuan Ridwan, pantas keluarga Septio berjaya di kota awan. Rupanya di belakang Anda itu ada dukungan istana ya? Berarti yang ditaruh di atas panggung itu titah suci yang diberikan oleh Kaisar. Istana Kaisar bisa turunkan titah suci dan beri gelar pada keluarga Septio. Itu berarti kalian sangat dihargai. Katanya Kaisar baru masih sangat muda. Melihat dia begitu hargai keluarga kalian, sepertinya keluarga Septio bakal melesat ya. Bukan cuma keluarga Septio, keluarga Wijaya juga akan melesat. Kalian jangan lupa, Nona Evi akan menikah dengan Tuan Muda Zaki. Keluarga Septio akan melesat, keluarga Wijaya ini mana mungkin gak ikut juga. Benar. Evi, sudah ibu bilang, cuma Tuan Muda Zaki yang pantas untukmu. Pernikahan keluarga kita dengan mereka itu sangat sempurna. Kebetulan sekali, hari ini menyambut Kaisar baru. Keluarga Septio juga akan dapat penghargaan. Ditambah kamu tunangan dengan Tuan Muda. Itu namanya kebahagiaan ganda. Benar-benar, keluarga Septio demi menikahimu, bahkan perjuangkan pesanan triliunan dari istana. Coba kamu pikir, pria sehebat itu mau dicari di mana lagi? Tapi aku tetap gak mau nikah dengannya. Kamu nggak mau menikah dengan anakku? Apa kamu meremehkan keluarga kami? Atau kamu meremehkan istana di belakangku? Paman Ridwan, anak Anda kemarin ikut perjodohan, tapi malah selingkuh di belakangku. Dengan kelakuannya, bagaimana aku mau nikah dengannya? Evi, dengarkan penjelasanku. Orang di video itu bukan aku. Itu adalah editan si bajingan itu. Tujuannya adalah menghancurkan hubungan kita. Hei, bajingan mana itu? Beraninya merusak nama baik keluarga kita. Ayah, dia itu mantan narapidana. Dia mantan narapidana. Sialan, bocah ini beraninya datang ke pesta Kaisar. Hei bocah, bagaimana kamu bisa menyusup masuk? Memangnya aku harus menyusup? Aku masuk dengan terang-terangan. Kamu bilang terang-terangan. Kamu pikir pesta Kaisar ini pasar ya? Semua orang bisa masuk dengan sembarangan. Terus kenapa? Kalau aku nggak datang, pesta agung Kaisar ini mungkin nggak perlu diadakan lagi. Sombong sekali. Kalau kamu nggak datang, pesta Kaisar nggak bisa jalan. Apa kamu pikir kamu itu Kaisar yang menguasai dunia? Cuma mantan narapidana, berani bermimpi jadi Kaisar. Tuan Muda, tenang saja. Aku akan membawa dia ke ruang interogasi. Hei bocah, hari itu kamu bisa kabur dari ruang interogasi. Tapi kali ini akan kutangkap kamu. Akan kuhabisi kamu. Gimana kamu melakukannya? Gimana kamu memborgolku?
Jangan bercanda. Kenapa kamu borgol dirimu sendiri? Di acara sebesar ini bikin malu saja kalau dilihat Kaisar. Tunggu saja. Kunciku ada di kantor. Begitu aku buka kuncinya, akan kuberi kamu pelajaran. Ada apa ini? Cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk... Evi itu benar. Ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi dari sini. Dan demi Evi, aku bisa mengampuni nyawamu. Karena aku sudah meniduri Evi, aku harus tanggung jawab padanya. Orang yang harus pergi, itu seharusnya kamu. Kamu bilang apa? Ada masalah dengan itu. Hebat ya kamu, Evi. Selama ini, aku pikir kamu wanita yang suci. Kamu rela ditiduri mantan narapidana. Disentuh sama aku, kamu gak mau. Kamu... Dasar wanita murahan. Tuan muda ini, pasti bocah ini yang memfitnah putriku. Kamu... Putriku selalu menjaga kesuciannya. Tidak mungkin lakukan hal seperti itu. Jauhkan tanganmu, Evi. Cepat usir bocah ini. Kalau enggak, bikin ribut di sini dan menyinggung orang istana kaisar. Dia pasti mati mengenaskan. Keluarga kita juga akan hancur lebur. Cukup. Danu, kamu cepat pergi sana. Jangan asal bicara di sini. Kamu jangan libatkan keluarga kami. Aku nggak asal bicara. Kamu nggak mau nikah dengannya kan? Biar ku beritahu. Di dunia ini, hal yang kamu nggak mau lakukan, gak ada yang bisa maksa kamu. Lagi pula, kamu itu wanitaku. Hah? Nggak ada habisnya ya. Ini acara pesta yang diadakan pelindung kiri istana. Berani buat onar di sini, hati-hati keluargamu semua binasa. Tante Elita, sepertinya bocah ini nggak tahu apa itu istana kaisar ya. Biar aku beritahu dia. Istana kaisar itu kekuasaan top dunia, menguasai 90% ekonomi di dunia. Dan yang mulia kaisar adalah sosok yang misterius. Kebetulan sekali, keluarga Septio kami hari ini resmi gabung dengan istana kaisar. Dan kelak, keluarga kami akan melesat. Karena itu aku punya kemampuan ambil pesanan triliunan dari istana kaisar. Kamu mantan narapidana berani merebut Evi dariku. Apa kamu itu pantas? Kalau aku nggak pantas, siapa lagi? Pesanan triliunan ini aku yang siapkan untuk Evi. Bocah, kamu suka omong besar. Nggak takut kebohonganmu terbongkar. Pesanan triliunan ini dan juga titah suci istana kaisar itu semua diberikan oleh pelindung kiri pada keluarga kami. Kenapa? Kamu mau bilang hadiah keluarga kami itu juga dari kamu? Penghargaan dari kalian memang bukan dari aku. Tapi kalau aku mau tarik kembali itu juga sangat mudah. Karena kalian melecehkan Evi, aku hari ini mengumumkan akan menarik semua penghargaan keluarga Septio. Gelar kalian juga akan dicabut. Halo? Halo? Razia prostitusi! Kamu gila? Razia prostitusi! Ini, bagaimana ini? Aku harus cari tempat sembunyi. Hah? Kamu? Gak apa-apa, saat mereka masuk, kamu bilang saja ayahmu penjudi, ibumu sakit, adikmu sekolah, dan kakekmu jualan teh di rumah. Kamu adalah gadis baik yang ingin membantu keluarga. Hei, apa maksudmu? Kamu kira aku pelacur? Bukan begitu. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Identitasku gak boleh ketahuan. Kalau ketahuan, habislah. Aku harus... Aku... Aduh. Angkat tangan ke kepala jongkok. Razia prostitusi. Dasar pelacur di belakang itu. Sekarang baru mau tahu malu. Saat lakukan pekerjaan, kenapa nggak tahu malu? Keluar. Kak, aku bukan... Pergi, keluar. Evi, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu bersama pria ini? Aku... Kami berbagi ranjang. Hotel terlalu mahal sekalian. Mau periksa apa dia orang yang aku cari? Masuklah, borgol pria penggoda ini dan bawa dia pergi. Jangan. Evi, pakai bajumu dulu. Di jalan ceritakan pada kakak apa yang dilakukan bajingan itu. Kakak akan bela. Evi, kamu tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan? Hari ini hari kencan butamu dengan Tuan Muda Zaki. Kamu malah pergi buka kamar dengan pria mesum. Aku hanya merasa sedikit kesal. Jadi aku pergi ke bar dan minum-minum. Gak menyangka akan begini. Kak, aku benci Tuan Muda Zaki. Menikah dengannya, aku lebih memilih berikan keperawananku pada pengemis. Omong kosong. Evi, masalah hari ini gak boleh diketahui Tuan Muda Zaki. Pria itu akan kukurung di sini selama 24 jam. Setelah kamu selesai kencan buta, aku pasti akan berusaha
untuk membuatnya tutup mulut tentang kejadian semalam. Lepaskan dia saja. Lepaskan dia? Itu nggak mungkin. Lihatlah semalam, dia sudah menyiksamu sampai begini. Aku interogasi bajingan itu sekarang. Oh ya, akan kusuruh orang mengantarmu ke restoran tempat kencan buta. Jangan sampai ketahuan Tuan Muda Zaki. Mengerti? Kak, Nyalimu besar juga ya. Sudah sampai di sini masih bisa tidur nyenyak. Maaf ya, kemarin aku terlalu Kamu, lelah. coba jelaskan padaku, kenapa kamu dan adikku bisa berada di hotel? Aku berani bicara. Kamu berani dengar? Aku bilang. Sebenarnya ceritanya panjang. Kalau begitu persingkat saja. Sebenarnya semua ini ada hubungannya dengan guruku. Kakek, tidak apa-apa. Dano, kamu sudah kuasai semua kemampuanku. Mulai sekarang kamu kaisar manusia. Kamu bisa menguasai kekuasaan terbesar di dunia. Istana Kaisar. Ini. Setelah memakai cincin ini, kamu bisa menguasai finansial dunia. Dan berdiri di puncak dunia. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku akan membawamu ke dokter. Jangan menyela, dengarkan aku. Kamu di sini telah bantu aku menjaga penjara ini 15 tahun. Sekarang sudah boleh pergi. Tapi ada 2 hal yang harus kamu janjikan padaku. Guru, tenang saja. Katakanlah. Hal pertama, berbakti pada 3 istriku. Mereka adalah 3 wanita yang paling aku cintai dalam hidupku. Hal kedua, mereka masing-masing telah melahirkan seorang putri untukku. Aku mau kamu menikahi ketiga putriku dan melindungi mereka. Lalu, kemana aku harus mencari mereka? Saat mereka lahir, aku meninggalkan tanda khusus di pangkal paha mereka. Berjanjilah padaku menikahi mereka bertiga dan lindungi mereka. Guru. Hei, guru. Sebenarnya, kamu juga tahu. Aku juga demi bantu guruku mencari putrinya. Orang yang pergi mencari wanita. Ada yang bilang hanya untuk main-main. Ada yang selingkuh. Ada yang juga bilang bantu wanita miskin. Cerita semenarik ini baru pertama kali aku mendengar. Terima kasih ya. Kamu pikir aku akan percaya? Demi mencari wanita, kamu mengarang cerita konyol seperti ini kan? Cepat katakan, apa kamu sudah lama berniat buruk pada adikku? Gak percaya juga gak apa-apa. Lagi pula aku dan adikmu tak ada transaksi uang. Kemarin dia yang duluan mendiduriku. Yang perlu dibilang sudah kubilang. Lepaskan aku. Mau pergi ya? Tenang saja. Dalam 24 jam ini kamu gak bisa kemana-mana. Naga hijau sudah datang. Apa sudah ada kabar tentang kakakku? Maaf ya, aku masih ada urusan. Dasar bocah. Kamu percaya nggak aku bakal... Pelindung kiri naga hijau menghadap kaisar. Bangun. Kamu membuatnya pingsan. Saat sadar pasti kira aku yang melakukannya. Bukankah aku yang kena akibatnya? Maaf, Tuan. Bagaimana kalau... saya habisi dia saja. Agar Anda tidak perlu khawatir. Jangan. Sudah begini saja. Apa sudah ada kabar tentang kakakku? Benar. Keberadaan kakak Anda sudah ditemukan. Selain itu, wanita yang tidur bersama Anda tadi malam, kami juga sudah menyelidikinya. Jangan-jangan kejadian tadi malam kalian semua melihatnya. Tentu saja. Yang mulia total menggunakan 81 macam gaya. Total durasi 3 jam 11 menit 20 detik. Kalian terlalu banyak. Demi melindungi Anda, ini sudah menjadi kewajiban kami. Siapa sebenarnya wanita itu? Dia putri dari keluarga Wijaya. Ibunya Elita sendirian mendirikan grup Wijaya dan jadi keluarga elit di kota Awan. Tapi, saat ini keluarga Wijaya sedang terpuruk. Perusahaan mereka hampir bangkrut karena dia beruntung menjadi wanita Anda. Saya sudah mengatur pesanan puluhan miliar untuk keluarga Wijaya sebagai hadiah. Baiklah, aku sudah menyusahkan dia. Beri sedikit keuntungan sebagai kompensasi. Kelak juga nggak akan bisa ketemu lagi. Di mana lokasi kakakku? Lapor Tuan, mobil sudah disiapkan. Anda bisa pergi kapan saja. Tuan, biro jodoh ini milik kakak Anda, Susi Wulandari. Oke, kalian pergi duluan saja. Aku mau nostalgia dengan kakakku. Wah, dia benar-benar membuka biro jodoh untuk carikan aku istri.
Danu, meski kita nggak ada hubungan darah, tapi selama aku di sini, kamu takkan terus melajang. Halo bos, cari istri butuh berapa? Tergantung kamu maunya seperti apa. Mau wanita yang menyayangi adiknya. Syarat yang aneh sekali. Kak, lama nggak bertemu. Danu! Dasar bocah nakal. Kamu tidak akan kembali lagi. Aduh kak, jaga jarak, lepaskan aku. Katanya mau pergi wajib militer, lalu gak ada kabarnya. Kupikir kamu sudah mati. Itu nggak mungkin. Belakangan ini aku menekan para terpidana mati di seluruh dunia. Lihat, aku nggak apa-apa. Hah? Danu, kamu kembali di saat yang tepat. Aku kenalkan sahabatku padamu. Sahabat ya? Enggak. Hari ini dia ada kencan buta. Kamu sudah telat. Sayang sekali. Dia sudah punya pasangan, lupakan saja. Apa yang lupakan saja? Meskipun gawang ada penjaganya, bola tetap bisa masuk kan? Dia nggak menyukai pria itu. Kak, adikmu ini juga bisa cari wanita. Gak perlu rebut pasangan orang. Kamu nggak tahu temanku siapa kan? Siapa? Memangnya bidadari? CEO tercantik di kota awan, Evi Wijaya. Evi Wijaya? Terdengar familiar, tapi aku malas pergi ke sana. Kamu harus menyelamatkan temanku. Kalau bunga sudah ada pemiliknya, kita bisa longgarkan tanahnya. Siapa tahu kalian saling suka. Iya. Aku beritahu ya. Sebenarnya temanku Evi nggak menyukai Zeki. Tapi akhir-akhir ini dana perusahaannya sedang bermasalah. Grup Wijaya sedang kekurangan dana. Jika nggak segera diatasi, Grup Wijaya bisa bangkrut. Temanmu itu demi uang segitu, dia menjual cintanya, mengkhianati hati nuraninya. Kenapa aku bicara begitu? Apa maksudmu demi uang segitu? Itu 600 miliar. Memangnya kenapa kalau jual cinta? Kalau ada yang beri aku uang segitu, aku juga rela menjualmu. Kak, kamu ini sama saja dengan menjualku. Temanmu punya banyak utang, malah kenalkan pada aku. Mau aku bayar utang? Gimana pun juga lebih bagus darimu. Dia itu lebih kaya darimu. Yang paling penting, sebelumnya aku pernah ceritakan soalmu. Dia lumayan tertarik denganmu. Cepat ikut aku menemuinya. Kak, kamu sudah terluka. Gak perlu menemaniku lagi. Sebaiknya kamu istirahat Mana boleh saja. begitu? Bocah itu baru saja kabur dari ruang interogasi. Sebentar lagi kamu mau kencan buta. Aku takut dia berbuat jahat. Aku harus melindungimu. Lagi pula, badanmu itu masih lemah kan? Aduh, gak apa-apa. Sebentar lagi temanku akan datang. Dia akan menemaniku. Dan aku dengar darinya, adiknya baru saja pulang dari luar negeri. Dia juga akan membawanya. Ada mereka berdua yang menemaniku. Aku akan aman. Temanmu Susi mau datang? Kalau begitu, kebetulan aku mau pergi menjemputnya. Dan juga adik ipar. Bukan, adiknya. Evi, bagaimana? Kakiku masih lemas. Dasar brengsek itu. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Kalau tidak akan kuhabisi saja dia. Sepertinya itu bocah yang tadi. Kenapa dia ada di sini? Kak, perutku tiba-tiba terasa agak sakit. Kamu pergi saja duluan, nanti aku cari ya. Susi? Susi, akhirnya kamu datang juga. Entah kenapa, rasanya hari ini kamu terlihat jauh lebih feminin. Apa kamu sudah disentuh oleh pria ya? Sudahlah, jangan dibahas. Jangan sampai ketemu dia. Aku nggak mau buat masalah. Dasar bocah. Mau lari kemana kamu sekarang? Aneh. Dia kabur kemana ya? Hah? Sayang, Waduh, apa pemilik kamar ini sudah kembali? kamu sebentar lagi kencan buta dengan putri keluarga Wijaya. Kalau dia tahu kita seperti ini, apa dia tak akan marah? Biarkan saja. Aku dan dia hanya sebatas transaksi. Setelah kencan buta, aku akan menikahinya. Setelah aku menidurinya, aku akan mengambil alih perusahaannya. Saat waktunya tiba, aku akan segera menikahimu. Yang benar saja, kebetulan sekali aku melihat teman kakakku diselingkuhi. Ini berita mengejutkan. Gosip yang luar biasa ini mana boleh cuma aku yang melihatnya.
Apa? Kamu benar-benar melakukannya? Meskipun pria itu kelihatannya gak sekaya Zaki dan juga terlihat gak beres, tapi entah kenapa aku merasa dia berbeda dari pria-pria lainnya. Evi, jangan-jangan kamu menyukai pria itu. Ya ampun, mana mungkin. Aku bahkan gak tahu namanya. Mana mungkin aku menyukainya. Sudahlah, gak usah bahas pria itu. Bukankah adikmu sudah kembali bahwa aku menemuinya? Dia tadi bilang mau pergi ke toilet. Aku akan pergi mencarinya ya. Kamu lari kemana saja? Kak, jangan tanya lagi. Coba kamu lihat ini. Dasar bocah, siang bolong begini kenapa kasih aku lihat beginian? Kalau kamu mau lihat, di komputerku ada banyak. Bukan itu. Coba lihat siapa pemeran pria ini. Kamu main film. Sembarangan saja. Pemeran pria di dalam video ini adalah tunangan temanmu. Bagus ya, ternyata Zeki itu pria brengsek. Ikut aku mencari Evi, biarkan dia melihat sifat aslinya. Evi, lihat ini dulu. Ternyata dia. Dunia ini memang kecil ya. Sedang lihat apa? Cepat lihat video ini. Kamu lihat siapa pria di dalam video? Dari mana kamu dapatkan video ini? Adikku gak sengaja merekamnya. Mau kemana kamu? Kemari. Aku kenalkan padamu. Temanku, Evi Wijaya. Salam kenal ya. Gak kusangka kita bertemu secepat ini. Sebelumnya di hotel, bukankah kamu bilang kamu ingin melihat pahaku? Sekarang aku beri kamu kesempatan. Apa kamu berani? Nona, kesempatan itu aku yang perjuangkan, bukan kamu yang berikan. Ada apa ini? Kalian saling kenal? Kak, sakit. Kamu punya kemampuan. Ikuti aku. Hei, kalian berdua mau ngapain? Aku masih ada berdiri di sini tahu. Hei! Evi, siapa orang ini? Hei Zaki, jangan panggil aku Evi. Aku jijik mendengarnya. Aku... Evi, dengarkan penjelasanku. Ini... Aku gak mau dengar penjelasan. Nona memang tegas dalam soal perasaan. Aku sangat kagum. Tapi itu ponselku. Kamu... Asal kamu tahu saja ya, aku sudah punya pacar. Jadi kedepannya jangan harap bisa menikahiku. Kamu... Astaga, Tuan Muda Zaki baru saja ditolak. Keluarga Zaki akan sangat malu. Ayo pergi. Jangan lihat ke sana. Aku paham. Mau pergi dengan gaya keren. Tapi itu ponselku. Tuan Muda, tadi pria ini yang membuat Ibu Evi kena masalah. Dasar brengsek, beraninya merusak rencanaku. Awas kamu! Awas saja kamu ya. Awas saja. Dan kamu Evi Wijaya, kubuat kamu memohon agar aku menidurimu. Cuy. Sialan kamu. Kamu hebat juga ya. Kalian berdua sebenarnya ada apa? Dia buang ponselku. Baru kubeli dengan harga 15 juta. Suruh dia ganti rugi. Uang melulu. Taunya cuma uang saja. Ini ada uang 20 juta. Cukup buat ganti ponselmu itu. Kamu sudah dapatkan uangnya. Cepat pergi. Hah? Aku cuma minta uang ponselku. Sisa 5 juta ini karena kakakku. Ku kembalikan. Sekarang aku boleh melihatnya kan? Sudah sampai saat ini masih belum bisa melupakannya. Baik. Akan kubiarkan kamu lihat.
Dia pria brengsek semalam itu. Apa? Orang yang menidurimu itu adikku? Sudah lihat begitu lama, apa kamu temukan sesuatu? Putih, indah, sempurna. Kalau begitu aku bukan orang yang kamu cari. Bagaimana kalau aku mencari lagi? Siapa tahu sembunyi di suatu sudut. Ayo, aku lihat lagi. Apa yang kamu lakukan, ha? Kalau aku bilang, aku sedang cari orang, apa kamu percaya? Ternyata kamu lagi. Cari orang sampai intip bawa rok adikku. Akan ku habisi kamu. Jangan! Kak, ayo ikut aku. Minggir. Cukup. Evi, ada apa ini sebenarnya? Kamu demi seorang pria yang asal-usulnya nggak jelas sampai menyinggung Zaki. Apa yang ada di pikiranmu? Ibu, aku sama sekali nggak suka Zaki. Dia hari ini kencan buta denganku, tapi malah bermesraan dengan wanita lain di hotel sebelah. Ibu, dia lebih parah dari Danu, Bu. Kamu jangan sampai ditipu olehnya. Danu itu, aku sudah menyelidikinya. Dia pernah masuk penjara sebelumnya. Dia mantan narapidana. Apa? Masuk penjara? Di mana dia di penjara? Tepatnya di penjara Atlantis. Di sana itu isinya cuma penjahat kelas kakap. Mana mungkin dia itu orang baik. Aku tetap gak akan pilih Zaki. Dia itu cuma sampah. Kamu tahu apa? Kakaknya Zaki itu menikah dengan penatua kedua istana. Keluarga Septio sekarang sudah jadi bawahan istana Kaisar. Kalau menyinggung Zaki, sama saja menyinggung istana Kaisar. Apa? Pantas rela keluarkan 1 triliun buat bantu keluarga kita. Rupanya mereka backingan istana Kaisar. Bukan hanya itu, Kaisar manusia yang baru sudah muncul. Istana Kaisar akan adakan pesta, bukan cuma pelindung istana. Ketua mereka juga akan datang langsung. Tuan Ridwan juga menemuiku. Dia bilang dia akan bantu keluarga kita. Dapat pesanan triliunan dari istana. Katanya di pesta Kaisar nanti akan berikan untukmu. Apa kamu mau demi mantan narapidana membuang semua ini? Memangnya pantas? Benar sekali, adik. Kalau menikah dengan Tuan Muda Zaki, keluarga kita ke depannya juga akan menjadi bagian istana. Kalau kamu tolak pernikahan ini, maka tamatlah riwayat dari keluarga kita. Kalau keluarga Wijaya hancur, ibu mau pakai apa melindungi kalian? Jadi, untuk urusan kali ini, kamu nggak berhak memutuskannya. Di pesta Kaisar besok, kamu harus setuju menikah dengan Zaki. Iya, Wah, Pak Liman, lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Anda masih sama seperti dulu. Aku baik-baik. Mari, saya bersulang untuk Anda. Oh, baik. Tuan Ridwan, pantas keluarga Septio berjaya di kota awan. Rupanya di belakang Anda itu ada dukungan istana ya. Berarti yang ditaruh di atas panggung itu titah suci yang diberikan oleh Kaisar. Istana Kaisar bisa turunkan titah suci dan beri gelar pada keluarga Septio. Itu berarti kalian sangat dihargai. Katanya Kaisar baru masih sangat muda. Melihat dia begitu hargai keluarga kalian, sepertinya keluarga Septio bakal melesat ya. Bukan cuma keluarga Septio, keluarga Wijaya juga akan melesat. Kalian jangan lupa, Nona Evi akan menikah dengan Tuan Muda Zaki. Keluarga Septio akan melesat, keluarga Wijaya ini mana mungkin gak ikut juga. Benar. Evi, sudah ibu bilang, cuma Tuan Muda Zaki yang pantas untukmu. Pernikahan keluarga kita dengan mereka itu sangat sempurna. Kebetulan sekali, hari ini menyambut Kaisar baru. Keluarga Septio juga akan dapat penghargaan. Ditambah kamu tunangan dengan Tuan Muda. Itu namanya kebahagiaan ganda. Benar-benar, keluarga Septio demi menikahimu. Bahkan perjuangkan pesanan triliunan dari istana. Coba kamu pikir, pria sehebat itu mau dicari di mana lagi? Tapi aku tetap gak mau nikah dengannya. Kamu nggak mau menikah dengan anakku? Apa kamu meremehkan keluarga kami? Atau kamu meremehkan istana di belakangku? Paman Ridwan, anak Anda kemarin ikut perjodohan, tapi malah selingkuh di belakangku. Dengan kelakuannya, bagaimana aku mau nikah dengannya? Evi, dengarkan penjelasanku. Orang di video itu bukan aku. Itu adalah editan si bajingan itu. Tujuannya adalah menghancurkan hubungan kita. Hei, bajingan mana itu? Beraninya merusak nama baik keluarga kita. Ayah, dia itu mantan narapidana. Dia mantan narapidana. Sialan, bocah ini beraninya datang ke pesta Kaisar. Hei bocah, bagaimana kamu bisa menyusup masuk? Memangnya aku harus menyusup? Aku masuk dengan terang-terangan.